Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti. Dan teman-teman, kali ini saya kembali lagi untuk memberikan kalian tips mengerjakan soal UPPPG, yaitu khususnya di pedagogik. Mohon maaf karena udah lama banget nggak update soal ataupun persiapan-persiapan tentang PPG. Jadi teman-teman besok yang sudah UP nih, saya harap bisa lancar, dan ini saya kasih tips untuk mengerjakan soal UPPPG khususnya di pedagogik. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kamu jika video ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga jika nanti ada video terbaru dari aku, kalian bisa langsung tahu. Baik teman-teman, untuk mengawali tips mengerjakan soal UP ini, aku kasih bocoran dulu terkait kerangka soal UP. Jadi kerangka soal UP itu pasti terdiri dari stimulus, pokok soal, dan juga opsi jawaban. Maka di sini kalian akan tahu bahwa soal UP itu biasanya panjang-panjang nih, karena ada stimulusnya dulu, baru pokok soal, kemudian opsi jawaban yang kadang juga panjang-panjang juga. Jadi jangan kaget kalau nanti hasilnya adalah satu soal itu bisa 1 halaman atau 2 halaman gitu ya teman-teman. Tapi teman-teman jangan khawatir, sekarang kita akan bahas bagaimana sih mengerjakan soal UPPPG yang khususnya di pedagogik itu. Di sini saya akan bahas 2 macam soal, yaitu yang pertama, contoh soal yang pertama ini adalah contoh soal yang ada paragraf di mana ada stimulus dan juga pokok soal, kemudian opsi jawabannya. Nah, bayangin teman-teman kalau kita lagi membaca soal ini dari awal hingga akhir. Kita coba dulu. Pak Doni adalah seorang guru produktif tenaga listrik di salah satu sekolah menengah kejuruan yang terletak di pelosok desa. Beliau gemar mengikuti kegiatan pengembangan pembelajaran inovatif baik di sekolah maupun di luar sekolah. Hal ini bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran meskipun dengan sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Salah satunya tidak ada laboratorium khusus untuk praktek kelistrikan. Pada saat menyampaikan materi, rangkaian listrik, strategi pembelajaran inovatif yang paling tepat dilakukan Pak Doni adalah, bayangin teman-teman, kalian udah lebih dari 1 menit hanya untuk bahas satu soal, ya kan? Jadi teman-teman ketika mendapatkan soal yang berparagraf-paragraf, maka hal yang pertama dilakukan adalah baca pokok soal terlebih dahulu, yaitu kalimat terakhirnya aja. Jadi kalimat terakhir di sini adalah strategi pembelajaran inovatif yang paling tepat dilakukan oleh Pak Doni. Kalau kita breakdown dari titik ya, jadi pada saat menyampaikan materi rangkaian listrik, jadi strategi pembelajarannya apa. Nah, kita kan nggak tahu nih karena tadi belum baca misalnya gitu ya. Terus caranya gimana? Baca inti permasalahan itu biasanya kalimat sebelum soal. Jadi bacanya adalah dari belakang, dari bawah gitu ya teman-teman. Jadi soalnya dulu kita baca, baru kita cari inti permasalahannya apa. Nah, inti permasalahan itu sering kali berada di kalimat sebelum soal. Jadi terakhir di stimulus. Nah, kalau di sini adalah sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Salah satunya tidak ada laboratorium khusus praktek kelistrikan. Jelas ya teman-teman. Tanpa kita baca Pak Doni itu guru apa, kemudian di sana seperti apa keadaannya, ini udah jelas bahwa soalnya adalah strategi pembelajaran inovatif untuk materi rangkaian listrik dan kondisinya adalah sarana prasarana tidak mendukung. Salah satunya adalah tidak ada laboratorium. Oke, udah jelas, udah paham soalnya. Lanjut kita akan membahas opsinya. Cari jawaban yang paling relevan. Maksudnya di sini ketika jawaban itu mirip-mirip atau panjang-panjang teman-teman, cari jawaban yang paling relevan yang bisa diterapkan dan juga sesuai dengan permasalahan yang ada. Contoh kita lihat yang A nih, membuat skema ruang kelas sebagai lab. Bukan berarti tidak ada lab dan kita harus memberikan lab di situ, karena yang ditanyakan, ingat, yang ditanyakan adalah strategi pembelajaran inovatif, proses pembelajarannya. Bukan tidak ada lab terus kita membuat skema kelas menjadi lab, bukan seperti itu. Jadi yang A nggak usah. Kemudian melalui pendampingan mengajak peserta tadi berkeliling sekolah untuk mengamati dan mengidentifikasi rangkaian listrik yang ada di lingkungan sekolah. Nah, ini masih relevan nih teman-teman. Ketika nggak ada labnya, gimana caranya untuk mengidentifikasi rangkaian listrik? Kita jalan-jalan keluar. Kalau sudah nemu seperti ini, boleh langsung dipilih untuk ini. Tapi untuk meyakinkan, biasanya teman-teman masih ragu kan, apakah jawaban bawahnya lebih bagus atau tidak kan biasanya gitu.
Oke, di scanning aja. Kalau sudah menemukan jawaban yang paling tepat, scanning aja yang lain. Contoh, yang C, memanfaatkan barang-barang sekitar, membuat alat praktek kelistrikan. Ini nggak mungkin. Walaupun kita nggak baca sampai total ya, tapi untuk membuat barang-barang sekitar untuk menjadi alat praktek kelistrikan itu juga tidak relevan. Kemudian di D itu menginstruksikan peserta didik membeli alat praktek. Apalagi ini ya teman-teman, masa kita harus berbicara anak-anak beli alat prakteknya. Ingat, di sini teksnya adalah alat praktek, bukan bahan praktek. Oke, yang E adalah berfokus pada teori kelistrikan pada agar kurikulum tersampaikan. Sebentar kita baca yang depan, berfokus pada teori kelistrikan saja, itu sudah nggak mungkin, nggak relevan kan, karena tadi adalah rangkaian listrik seperti apa, jadi kita butuh prakteknya. Maka udah yakin kan teman-teman bahwa jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, yang paling relevan. Ingat, bukan berarti yang paling relevan itu jawaban yang benar itu yang paling panjang, karena teman-teman rata-rata itu kadang seperti itu, tapi sekarang tidak fokus pada jawaban yang paling panjang, tapi yang paling relevan. Pendek pun kata-katanya jika itu paling relevan itu yang digunakan, gitu ya teman-teman. Oke, paham sampai sini? Kita akan lanjut ke bentuk soal yang kedua. Jadi contoh soal yang kedua ini adalah contoh soal yang dimana kita disajikan beberapa pernyataan, dimana hal yang pertama dilakukan, saya nggak usah baca dari awal, kita langsung baca pokok soal terlebih dahulu. Baik, langsung yang dibaca apa? Berarti urutan langkah-langkah penyusunan PTK yang paling tepat. Jadi teman-teman kalau ada jawaban seperti ini, biasanya kita cukup cek yang pertama. Jadi periksa jawaban awal dan akhir saja. Jadi cek yang pertama dan yang terakhir, bukan yang kedua. Jadi pertama dan terakhir. Jika awal dan penutupnya udah benar, ini ada kemungkinan dia benar. Nah, sulitnya apa? Sulitnya ketika seperti ini teman-teman. Ternyata A sampai E di 1 sampai 7, 1 dan 7-nya atau pembuka dan penutupnya itu sama. Berarti pasti ada jawabannya udah benar nih. Nah, cara ngeceknya lagi, kita cek bagian depannya dulu teman-teman. Jadi 2 terdepan ya, karena 1 udah pasti nih kalau mengidentifikasi jelas. Kemudian kita lihat apakah setelah mengidentifikasi merumuskan hipotesis, belum sampai sana. Yang ketiga melaksanakan, bukan, langsung coret. Kemudian yang keempat menganalisis masalah, oke masih bisa. Mengolah menafsirkan, nggak mungkin karena datanya belum ada. Dan yang E juga menganalisis, berarti ada 2 jawaban yang perlu kita cek. Nah, dari 2 jawaban ini ada C dan E, kita cek belakangnya teman-teman. Jadi bukan lanjutannya tapi belakangnya. Belakangnya itu udah benar semua, kita cek yang C. Kelima, mengolah dan menafsirkan data. Dan yang E itu adalah membuat rencana. Jelas sebelum melaporkan pasti data sudah ada dan sudah diolah. Berarti langkah yang paling tepat ada di C. Gitu ya teman-teman. Jadi lebih cepat, nggak perlu ngecek satu persatu langkah-langkahnya. Nah itu teman-teman, jadi tips untuk mengerjakan soal UP yang begitu panjang atau soal-soal yang menggunakan pernyataan-pernyataan itu seperti itu. Jadi mempercepat waktu teman-teman dalam mengerjakan. Tapi ada catatan penting nih, jika sudah terlanjur membaca soal maka tetap dijawab, jangan dilewati. Biasanya teman-teman ini selalu melewati kalau udah aduh nggak ngerti, udah. Kalau skip sekalian, nggak usah dibaca karena sekian detik teman-teman udah ambil waktu untuk baca. Jadi kalau udah dibaca, klik aja, terserah jawabannya apa, nanti mungkin ditandai ya teman-teman, bisa ulang kalau ada waktu. Kenapa? Takutnya kalau teman-teman lewati aja, teman-teman akan kehabisan waktu, nggak bisa mengulang soal. Jadi itu ya teman-teman, jika sudah terlanjur membaca soal maka tetap dijawab, jangan dilewati. Ingat, UP tidak ada minus, jadi poin benarnya aja yang dihitung. Jadi teman-teman berusahalah efektivitas dalam pengerjaan ini, menghemat waktunya gimana biar nanti pas pengerjaan di akhir itu ada sisa waktu untuk ngecek kembali kayak gitu. Oke, itu aja untuk video kali ini, tips untuk mengerjakan soal UP khususnya yang ada di pedagogik. Semoga sukses di UKM PPG tahun ini, semoga lancar semuanya dan lulus semuanya. Oke, terima kasih dari saya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.